Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum kita memulai akan Zoom kita di malam ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa Dikau melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam ini lagi Tuhan, kembali kami kekasih-kekasih Tuhan pada secret prayer, kami mau datang Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu Bapa. Mari Bapa, sebelum kami memulai akan ibadah kami ini Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bagi kami dengan para malaikat-Mu, urapan daripada pribadi lepas pribadi kami Tuhan, apabila sebentar nanti pengajaran yang diberikan oleh hamba-Mu Ibu Berliana Tuhan Yesus, boleh terjadi, Tuhan boleh urapi kami semua untuk kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita dan kami boleh melakukan itu Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini kami taruh hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada shalom. Seberapa banyak engkau yang percaya bahwa kau punya Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita mempersiapkan hati kita, kita puji dan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang disembah. Haleluya, mari sembah itu saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Ku tetap cinta, tetap cinta. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Kau yang percaya, mari bersama-sama angkat tanganmu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan terima kasih seluruh hidupku. Oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta.
cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari yang percaya sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terimalah sembah dan hormat kami Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Mari saudaraku sembah Dia malam hari ini, kesempatan raih jumpa Yesus, mujizat yang sama, yang sakit disembuhkan, yang terbeban dilepaskan, yang butuh pertolongan diberikan mujizat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini tiada seperti Kau. Yang percaya mari bersama-sama katakan haleluya. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah setiap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah. Mari Bapak Ibu Saudaraku sembah Dia, sembah Dia, Kau yang layak. Oh, terima kasih buat kasih setia-Mu yang turun-temurun. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat secret prayer, mari bersama-sama masuk dalam kediaman-Nya, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sembah
yang layak dipuji dan disembah. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. Mari saudaraku sembah dia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kami masih punya Tuhan. Oh, mari saudaraku, kondisi apapun yang engkau alami pada malam hari ini, tetap berkata bahwa aku masih punya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan itu. Haleluya. Apapun musibah, Tuhan selalu punya cara buat menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari sembah dia saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Katakan aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Yang percaya bersama-sama katakan, aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Yang percaya mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Saya tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Yang percaya katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Yang percaya mari malam hari ini bersama-sama katakan, aku masih punya Tuhan. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Jadikan kami sebagai penyembah Tuhan, penyembah yang benar. Haleluya. Haleluya.
bersama satu kali lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari yang percaya katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yang percaya mari bersama-sama katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu yang percaya, mari bersama-sama taruh tangan kananmu di atas kepalamu, taruh tangan kirimu di dadamu. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, saat engkau beribadah secara Zoom sekalipun, bahwa kita punya Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan percayalah Dia selalu hadir di setiap engkau menyembah Dia. Dan kita semua tahu kalau Dia hadir, semua pergumulanmu, semua doamu, semua masalahmu, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Yang percaya mari bersama-sama angkat tangan dan sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya.
Yesus, yang sakit disembuhkan. Oh, kami percaya yang lemah dikuatkan pada malam hari ini. Haleluya. Sebab kami punya Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Oh, terima kasih buat pengorbananmu, buat cintamu kepada kami Tuhan. Cinta kami tidak seberapa dibandingkan dengan cintamu. Kau sudah mati di kayu yang salib itu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan saudaraku, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan dengan apakah, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari Bapak Ibu jemaat-jemaat bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya mau bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapakku yang setia. Mari bersama-sama sembah Dia sebelum kita mendengarkan pengajaran Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, katakan, di saat badai sekalipun kami menemukan Yesus di sana. Kami menemukan pertolongannya yang ajaib, dan kami percaya pertolongan yang ajaib itu yang akan turun temurun di dalam kehidupan kami, anak cucu keturunan kami. Haleluya. Terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yang percaya katakan, di
Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yang percaya mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Satu kali tepuk tangan buat Yesus yang ajaib itu, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Urapi mulut, lidah, bibir hambanya, dan kami percaya apa yang disampaikan bisa memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Ibu Berliana Wiharjo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bro Alfian untuk pujian dan penyembahannya. Kasih Tuhan di sini pasti merasakan hadirat dan lawatan Tuhan ya. Amin. Kita akan menerima pengajaran malam ini oleh Ibu Berliana Wiharjo dan temanya God's Dream. Oke, kita akan mendengarkannya. Oke, dipersilahkan untuk tempat dan waktunya Ibu Berliana. Selamat malam teman-teman semua. Kita mungkin semua dari kita sudah sering mendengar kata-kata impian. Kita bermimpi, kita punya impian. Kadang-kadang kita berpikir, oh aku punya impian, aku mau bermimpi dan sebagainya. Cuma kadang-kadang ada satu yang kita lupakan gitu, bahwa Tuhan pun juga punya impian. Dia juga mempunyai impian-impian mengenai kita gitu. Pada saat dia menciptakan manusia, kenapa sih dia menciptakan manusia gitu? Kalau dia udah punya seluruhnya, dia udah punya semua yang dia punya. Tapi dia masih mau menciptakan manusia. Kenapa dia menciptakan manusia? Karena dia punya impian bahwa apa? Bahwa dia mau ada yang bisa sama seperti dia dan bisa sharing bersama, berjalan bersama, bekerja bersama. Kita lihat salah satu impian Tuhan. Dari ini teman-teman bisa kelihatan gambarnya kah? Firman Tuhan mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi dari zaman kisah para nabi dahulu, Tuhan itu punya impian bahwa apa? Pada suatu waktu dia akan bisa langsung berbicara langsung dengan kita. Karena apa? Karena dia pada saat menciptakan Adam dan Hawa, dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia. Dengan tujuan apa? Supaya dia bisa bersekutu. Kenapa dia ciptainnya serupa dengan dia? Nggak seperti misalnya seperti monyet atau segala macam. Dia kan udah ciptain semua itu kan. Karena apa? Karena dia mau ada keintiman. Dia bisa ada satu hubungan yang selaras gitu. Bisa saling berbicara. Seperti yang selalu dilakuin sama dahulu kan ya. Dia cari Adam dan Hawa gitu kan. Berjalan-jalan di taman gitu. Bersama-sama gitu kan ya. Sharing isi hati dan segala macam. Itu sebenarnya yang diimpikan oleh Tuhan gitu. Jadi itu yang dia cari selama ini. Nah, tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, kuncinya itu putus hubungan, kunci diserahkan kepada otoritas, diserahkan pada iblis, dan hubungan itu putus. Pada saat itu roh manusia itu mati. Jadi putus hubungannya, nggak bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan gitu. Sehingga terpaksa Tuhan kalau mau bicara kepada umatnya gitu harus melalui para nabi. Tapi itu bukan sebenarnya yang diingini oleh Tuhan gitu. Keinginan hati dia adalah bahwa dia bisa berhubungan langsung dengan setiap daripada anak-anaknya. Makanya dituangkan dalam kitab Yoel. Nanti gitu Tuhan bilang gitu, nanti suatu waktu gitu, aku akan bisa bicara dengan semua anak-anakku. Dia lakukan terus gitu, dia coba terus ulang-ulang. Kalau kita ingat ceritanya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, Tuhan tuh persiapin bangsa Israel waktu itu. Terus kan dia bilang katanya suruh pergi ke Gunung Sinai gitu kan, suruh berpuasa, suruh membebaskan diri. Kenapa? Karena dia mau berbicara langsung. Tapi pada saat itu bangsa Israel ketakutan karena dia mendengar tuh suara seperti guru bergemuruh gitu kan ya, seperti guntur bersaut-sautan. Waktu dia bilang gini sama Musa, jangan Tuhan ngomong sama kita katanya, ngomong aja sama kamu. Nanti kamu kasih tahu semuanya balik sama kita gitu. Jadi bangsa Israel menolak berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Berkali-kali Tuhan selalu berusaha. Kalau kita lihat lagi di ayatnya, kita ulang lagi ya di ini ya.
Selanjutnya, kita lihat dia ulangi lagi di Kisah Para Rasul. Kalau lalu di pada zaman Nabi dia berkata demikian. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 16-17 pun dia mengungkapkan lagi. Tetapi itu yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini yang diidam-idamkan. Ini yang dicita-citakan. Ini yang diimpi-impikan. Yang Tuhan tidak pernah putus asa. Untuk bisa langsung berkomunikasi dengan kita. Dia mau supaya apa? Dia bisa berbicara tanpa para nabi. Dia mau Israel kita itu bisa menangkap isi hati dia, pikiran dia gitu. Dia mau kita supaya bisa berkreasi bersama-sama dengan dia. Karena firman Tuhan mengatakan kan mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi, mencari siapa yang bisa dia limpahi kekuatan. Firman Tuhan juga kalau teman-teman di sini sering baca gitu kan ya, dia bilang ini siapa yang mau berdiri mempertahankan negeri ini atau kota ini, misalnya gitu kan. Dia mau berhubungan, dia mau bekerja sama, co-create together bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita lihat di Roma 8 ayat 19, di mana dikatakan bahwa semua sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa? Anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa seluruh makhluk merindukan? Karena pada saat anak Allah dinyatakan, kita menjadi perwakilan Tuhan, kita membawa otoritas Dia, kita bersama-sama dengan Tuhan bersepakat untuk seperti firman katakan, membangun, merubuhkan, menanam kembali. Aku masih ingat ya saat-saat suatu hari aku mimpi ya pagi-pagi, bukan mimpi sih sebenarnya. Pagi itu udah bangun gitu kan. Terus tiba-tiba Tuhan kasih lihat gitu. Dia kasih lihat bahwa ada sesuatu yang keluar dari mulut aku gitu. Itu kayak satu warna gitu, satu gelombang dan satu warna. Tiba-tiba dia mengatakan yang sama, satu gelombang warna dengan warna yang lain. Gelombang yang dari mulutku dan gelombang dari dia jadi satu dan itu menciptakan bersama-sama. Jadi dia bilang gini, aku mau menciptakan bersama-sama, memakai lidah, bibir, mulut kita untuk menyampaikan kebenaran dia, apa yang dia lihat, apa yang jadi isi hati kita, kita berdiri dan kita menyatakan ini terjadi, ini batal, ini yang kita tanam, ini yang kita cabut. Dia mau kita bisa melihat sesama kita seperti bagaimana kita melihat, seperti dia melihat. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang profetik atau misalnya sebagai orang-orang yang bergaul bersama-sama dengan, kadang-kadang kita istilahnya berteriak, istilahnya ngelihat sesama kita gitu kan, ini tulang itu tulang. Kalau teman-teman ingat cerita yang Yehezkiel, yang di mana Tuhan tuh membawa Nabi Yehezkiel itu untuk satu tempat, sudah lihat ada tulang belulang begitu kan ya. Terus kan dia bilang gini, apa yang kau lihat anak manusia? Terus dari tulang belulang itu dia melihat jadi tentara yang besar. Nah, Tuhan mau kita itu dengan kemampuan yang sama karena kita bisa melihat melalui mata dia dan menangkap isi hati dia. Kita bisa melihat ini tulang-tulang akan menjadi apa. Kalau melihat istilahnya kita selama ini kan kita bilang, oh kamu begini, kamu begitu gitu. Itu gampang sekali kalau kita cuma bilang kamu itu orangnya kurang ini ya, kamu kurang sabar ya, kamu itu istilahnya rapuh ya dan segala macam. Itu gampang sekali karena itu kan tulang-tulang yang kita lihat. Tapi yang Tuhan mau adalah anak-anaknya, adakah orang yang bisa berdiri melihat tulang-tulang itu menjadi apa? Dan itulah tujuannya. Kita ini berbicara dan melihat hati dia dan bisa menangkap pikiran dia. Dan dengan kita bisa berbicara dan berhubungan dengan dia, kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Untuk semua itu, Tuhan itu membayar impiannya dengan harga yang mahal. Dia bayar itu dengan menyediakan anaknya. Turun ke atas muka bumi ini, keselamatan itu sudah diletakkan. Dan anaknya itu, Yesus itu membayar melalui penyalipan dan kebangkitan Yesus. Untuk kita bisa mengakses pikiran Tuhan, kita bisa mengerti maksud hati dia. Tuhan Yesus sudah bayar semuanya untuk kita. Jadi kita lihat begitu betapa Bapa begitu rindu untuk kita setiap daripada kita ini bisa berhubungan langsung dengan dia. Bukan orang-orang tertentu aja. Mungkin istilahnya, oh mungkin Ibu Susan aja, atau misalnya Ibu Pendeta ini, Bapak Pendeta itu gitu, istilah gitu. Enggak, tapi untuk semua dari kita, tubuh Kristus, untuk bisa langsung berkomunikasi, hubungan dialog sama dia, bolak-balik, bukan hanya sejalan ya, kita cuma ngomong terus sama dia gitu kan, sepihak, tapi boleh ada dua arah bolak-balik, bisa ada pembicaraan yang bolak-balik. Dan setiap orang, Tuhan ciptain itu dengan begitu uniknya. Dan setiap dari kita itu diciptakan berbeda-beda bagaimana cara kita menerima informasi dari Tuhan. Kita ini seperti kayak misalnya gini, setiap dari kita tahu ya zaman sekarang ada yang namanya handphone ya teman-teman gitu kan ya. Handphone itu diciptain sebagai sarana komunikasi kan ya, intinya begitu. Jadi
di dalam handphone itu pasti sudah ada kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Demikian Tuhan menciptakan setiap dari kita. Dari pertama karena tujuannya adalah untuk berhubungan. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Jadi dia sudah menaruh dalam kehidupan setiap daripada kita kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Tetapi setiap dari kita itu kemampuan berkomunikasi berbeda-beda. Kalau teman-teman istilahnya belajar gitu kan ya dalam kehidupan sehari-hari, aku lebih visual. Buat aku lebih gampang kalau belajar itu dengan cara melihat. Itu aku. Sembari nanti begitu berjalan umur gitu kan, jadi aku mulai mendengar dan melihat. Ada mungkin sebagian teman-teman yang istilahnya lebih suka belajarnya mendengar. Ada yang mungkin kalau adikku dulu, aku punya adik gitu ya, dia itu sukanya belajarnya itu kalau dia baca sendiri tuh dia udah langsung rasanya kayaknya panik gitu. Jadi dia belajarnya itu aku bacain, padahal cuma dibacain doang soalnya gitu, tapi dia langsung bisa ngerti gitu. Jadi setiap dari kita itu cara kita berkomunikasi, cara kita menyerap dan cara kita belajar itu berbeda-beda. Ada yang sukanya begini, suka begitu. Nah, jadinya setiap dari kita itu berkomunikasi dengan Tuhannya tuh berbeda-beda. Dan Tuhan itu juga menghampiri kita dengan cara yang kita biasanya kita sukanya bagaimana. Kalau biasanya kita sukanya ngelihat seperti aku gitu kan, dia banyak sekali kalau bicara dengan aku melalui penglihatan gitu. Ada yang istilahnya teman aku gitu kan, istilahnya dia itu Tuhan tuh kalau bicara sama dia selalu dengar gitu. Ada yang lewat mimpi. Jadi bermacam-macam cara dia berkomunikasi dengan kita. Kalau kita lihat di sini di gambarnya, ada 1, 2, 3, 4. 4 pokoknya, yaitu melihat, mendengar, merasa, dan menangkap. Walaupun dari masing-masing dimensi ini, melihat ini nanti kita belajar, ini kita lagi mau meletakkan dasar dulu ya teman-teman. Untuk istilahnya bagaimana cara kita mendengar dari Tuhan, bagaimana caranya kita mengakses pikiran dia. Tapi dari 4 dasar pokok ini, panca indera kita yaitu melihat, mendengar, merasa, dan menangkap. Melihat, dan masing-masing dari 4 dari panca indera ini mempunyai 3 dimensi. Yaitu melihat itu kita bisa melihat secara eksternal, semua dibagi dalam eksternal, internal, dan mystical. Nanti kita bahas selanjutnya, kelas selanjutnya bagaimana kita bongkar satu persatu, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada setiap dari kita, apa aja. Nanti teman-teman bisa kaget gitu, bahwa ternyata Tuhan itu berbicara sama kita itu kayaknya natural sekali ya. Dan itu sehari-hari gitu. Sampai kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu ternyata Tuhan yang bicara. Karena kelihatannya itu terlalu gampang sekali gitu. Kadang-kadang seperti contoh, kayak merasa gitu kan ya, atau menangkap gitu. Mungkin karena aku di sana ya, pas lagi saat sekolah di sana kita dikasih culture untuk berani untuk jujur gitu, untuk berani kasih pendapat gitu. Jadi kayak suatu hari gitu kan ya. Kalau mungkin di sini kan kita malu-malu gitu ya. Kalau di sana di sekolah aku itu dulu itu enggak, kita diajarin untuk berani kasih feedback. Jadi kayak misalnya aku lagi jalan gitu kan ya. Tiba-tiba lagi duduk di kantin gitu. Kantin tuh banyak gitu, ada murid-muridnya banyak. Tiba-tiba aku merasa dalam hati itu tergerak gitu. Terkompel, tergerak. Melihat satu orang. Dan tiba-tiba dalam rasa hatiku tuh tergeraknya mau apa gitu. Mau beliin dia makan siang. Padahal nggak kenal. Murid kan banyak dari internasional 80 negara ya gitu. Lalu aku samperin sama dia. Aku bilang gini, boleh ya aku berkati kamu dengan makan siang. Terus dia diam gitu kan. Dia bilang, enggak usah gitu. Aku bilang, tapi kasih aku kesempatan boleh ya gitu. Kamu mau makan siang apa gitu. Istilahnya aku bawa ke depan kantin, karena itu di depan kantin kan. Istilahnya kamu pilih sendiri gitu. Dia bilang, are you sure? Aku bilang, iya, I'm sure gitu. Kamu boleh pilih makanan apa yang kamu mau dan kamu boleh pilih minuman. Dia bilang, nggak usah minuman katanya. Karena kan di sana kan ada fountain gitu ya, dia bisa ambil minum gratis di situ. Terus akhirnya dia pilih makanan. Nah begitu dia udah makan, terus dia ngomong sama aku begini, dia cerita. Karena kebudayaan kita di sana adalah terbuka gitu ya, supaya kita bisa saling belajar. Terus dia bilang begini, kamu tahu nggak, aku tadi berdiri di sana, itu lagi berdoa dan bilang sama Tuhan begini, Bapak aku lapar sekali, tapi aku nggak punya uang. Bapak boleh nggak, bisa nggak kirim orang yang mau kasih aku makan?
gitu. Nah, jadi pada saat dia berdoa minta kepada Bapa gitu, istilahnya jawabannya itu istilahnya Bapak ngomong sama aku bukan berdasarkan gini, "Hei Berliana, itu ada yang lapar kasih makan," gitu. Enggak begitu. Tapi satu perasaan yang mendorong dalam hati. Compel. Jadi kayak Markus 1:81 kan, kita bisa lihat ceritanya selalu pada Yesus ya. Yesus kan pada waktu dia di bumi juga begitu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Selalu kalau kita lihat Yesus sebelum melakukan satu mujizat atau melakukan satu pekerjaan, selalu dimulai, maka tergeraklah hati dengan belas kasihan. Dan padahal firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Yesus tidak pernah melakukan segala sesuatu yang bukan Bapaknya suruh. Dia lihat Bapaknya suruh, dia lihat Bapaknya perintahin, atau dia dengar Bapaknya suruh. Jadi apapun yang dia kerjakan di bumi itu karena Bapaknya yang suruh. Nah, kalau Bapaknya yang suruh, istilahnya Tuhan yang suruh, intinya kayak gitu kan. Salah satunya, kalau dia bilang gini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, artinya salah satu Bapak cara berbicara dengan dia adalah menggerakkan hatinya dengan belas kasihan. Ini salah satu contoh aja ya. Nanti kita belajar lebih spesifik bagaimana cara Tuhan berbicara. Ini aku kasih contoh-contoh yang kira-kira membuat istilahnya teman-teman, oh itu ternyata salah satu Tuhan bicara ya gitu. Jadi tergerak dengan belas kasihan itu merupakan salah satu komunikasi. Jadi begitu hatiku saat itu tergerak oleh belas kasihan, dan apalagi dia bilang, iya saat itu dia berdoa. Minta sama Bapak, dan Bapak kirimin ternyata gitu kan. Jadi aku menangkap Bapak bicara sama aku untuk belikan makan siang itu, dengan cara hatiku tergerak oleh belas kasihan. Lalu bisa jadi lagi kalau teman-teman berasa kadang-kadang, oh aku punya impresi nih dalam hati gitu kan. Aku rasanya hatiku istilahnya hatiku nuraniku istilahnya gerakin aku begini dan begitu gitu. Atau ada dorongan dalam hatiku aku merasa seperti ini gitu. Nah, itu kalau kadang-kadang kan kita pikir oh jangan-jangan itu cuma hatiku aja gitu. Tapi sometimes itu sebenarnya Tuhan yang sedang menggerakkan hati kita untuk kita bisa mendiscern. Mendiscern itu apa ya bahasa Indonesia? Menangkap atau membedakan gitu kan. Bahwa istilahnya itu sebenarnya dari dia. Kayak contohnya, aku di gereja gitu kan ya, pas lagi duduk tenang-tenang gitu. Pas lagi duduk tenang-tenang, tiba-tiba aku bisa berasa gitu istilahnya kan. Hatiku bisa berasa gitu. Kok di pojok sana rasanya kayak ada yang mau bunuh diri gitu ya gitu. Terus aku lihat lagi gitu kan, nengok lagi gitu istilahnya. Akhirnya aku belajar gitu untuk menanggapi apa yang ada dalam hati, karena aku belajar kan bahwa Tuhan itu berbicara dalam banyak cara, bukan dalam satu cara tapi banyak cara. Jadi aku menanggapi dengan aku samperin gitu kan, banyak bertanya. Dalam belajar itu kita banyak bertanya gitu. Jadi aku bertanya sama dia, "Hai, apa kabar? Gimana kamu keadaannya?" Dia bilang, "Oh ya, aku baik-baik aja." Gitu. Dia senyum-senyum dan ketawa-ketawa lebar sekali gitu. "Oh gitu ya?" Gitu. Dalam hatiku gini, mungkin salah nih gitu ya. Dia bilang baik-baik saja, tapi itu rasa dalam hatiku rasanya kenceng banget gitu rasanya. Menangkapnya itu kenceng sekali gitu. Terus aku balik lagi, sampai 3 kali aku samperin, aku tanya, "Kamu gimana kamu?" Gitu. "Oh aku baik-baik saja." Terakhir aku langsung samperin, aku bilang gini, "Sorry ya, boleh nggak aku tanya?" Dia bilang, "Iya, aku kok merasa kamu ada rasa mau bunuh diri ya?" Gitu. Terus dia kaget gitu kan. Dia lagi hamil besar sekali tuh. Terus dia nangis gitu kan. Dia bilang, "Iya," katanya, "aku nih menahan perasaan untuk nggak bunuh diri, aku pengen bunuh diri sekali," gitu. Padahal lagi hamil besar gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, "Oh begitu ya, kenapa awal mulanya? Apa yang memicu kamu jadi mau pertama kali punya perasaan mau bunuh diri begitu?" Dia bilang, "Iya, karena dia ribut sama suaminya, terus dia berasa gini, mendingan aku mau mati aja." Nah, sejak dia bilang dia mau mati aja, dia buka pintu kan, celah gitu. Nah, itu diganggu terus gitu kan istilahnya. Keinginan untuk mau mati itu datang. Nah, akhirnya saat itu kan, berdoa bareng ya, kita batalin, terus kita, putusin, roh kematian dan segala macam. Habis itu udah oke, udah jadi dia melahirkan dengan biasa dan normal dan segala macam. Jadi, itu salah satu Tuhan berkomunikasi. Atau bisa jadi teman-teman pernah nggak ngalamin istilahnya, mungkin kalau ketemu siapa gitu di jalanan, atau ketemu teman, atau ketemu siapapun juga, pas lagi melihat orang itu tiba-tiba kepikiran orang lain, mengingatkan dia akan orang siapa gitu, intinya gitu. Nah, itu juga salah satu sebenarnya cara Tuhan berbicara sama kita. Contohnya gitu kan ya, aku itu diajak pergi sama suamiku. Suamiku kan suka sekali tuh istilahnya kumpulin kacamata ya. Dia senang sekali sama satu brand namanya Cartier gitu.
Nah, karena beli di optik itu kan lebih mahal. Jadi ada tempat tuh di ITC itu dia tuh importir. Jadi tuh dia lebih murah jauh gitu harganya. Dan selalu beli dari sana. Cuma satu waktu itu dia ketemu satu toko lagi, harganya lebih bagus lagi, pelayanannya lebih bagus lagi, gitu kan. Terus dia bilang gini, itu ada loh satu toko yang lain, harganya lebih bagus, lebih murah, pelayanannya juga lebih bagus katanya gitu. Gue bilang, oh begitu ya, dia kan beli gitu, aku nggak ikut. Nah, setelah berapa kali ketemu di sana, terus aku dibawa kan, aku ikut. Begitu aku lihat pemilik tokonya, itu tiba-tiba bukanya dia itu, buka pamanku itu tiba-tiba ketempel ke muka dia terus lepas. Itu cuma seperdetik doang gitu. Jadi begitu aku lihat dia, mengingatkan akan pamanku gitu. Mukanya gitu, terus lepas gitu kan. Nah, dari situ karena aku belajar istilahnya bahwa Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Bukan berbicara hanya dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa begitu, tapi dengan berbagai macam cara. Jadi aku tahu, oh itu Tuhan mau nunjukin sesuatu. Jadi aku bilang sama suamiku, aku tadi pas lagi lihat dia, aku keinget sama pamanku, mukanya nempel gitu. Hati-hati ya, dia itu cara dagangnya, cara berbisnisnya sama loh dengan pamanku yang itu, gitu. Yaitu apa? Pertama kali dikasihnya istilahnya harganya lebih murah gitu kan istilahnya. Mungkin pertama kali produknya masih oke. Tapi begitu udah percaya sama dia gitu kan, terus itu produknya lama-lama istilahnya jadi nggak beres gitu. Walaupun murah, bukan karena dia murah, tapi karena memang produknya itu murahan gitu istilahnya. Dan ngaco gitu dia gitu kan. Tapi dia tutupin dengan servis, dengan segala macam, dengan kata-kata manis gitu kan. Suamiku bilang, ah masa begitu sih, nggak begitu gitu. Nah, akhirnya suatu hari pas lagi jalan-jalan di mall, itu kacamatanya karena kan frameless gitu ya, nggak pakai frame gitu kan istilahnya rada kendor gitu ya. Terus jadinya mampir di optik mana gitu minta tolong dikencengin gitu. Nah, di situ ketahuan ternyata itu bukan asli loh, KW. Tapi KW yang tinggi sekali. Nah, jadi itu cara dagangnya sama. Nah, itu salah satu gitu cara Tuhan istilahnya ngomong sama kita gitu. Kadang-kadang bisa juga kadang-kadang kita dari dengerin kata-kata orang misalnya. Pernah nggak Tuhan itu sebenarnya berbicara lewat mana aja. Jadi kita itu tugas kita untuk mencari di mana suara dia ada di mana. Seperti contohnya Gideon. Gideon itu kan istilahnya pas lagi dia kecil hati dan tawar hati, Tuhan itu suruh dia pergi ke kemah musuh loh. Pas di kemah musuh istilahnya, dia dengar musuhnya itu menceritakan bahwa akan kebesaran Gideon, bahwa mereka akan dilahap habis oleh Gideon. Jadi suara Tuhan pun bisa kita ketemukan di suara-suara orang sekitar kita. Atau kadang-kadang kalau kita dengar tuh ada lagu, kadang-kadang teman-teman kadang-kadang suka nggak dengar tiba-tiba kok ada lagu yang keluar dalam hati kita gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau ada lagu yang keluar dalam hatiku itu, aku mulai perhatikan gitu, ini lagu apa ya? Gitu. Ini apakah rohku yang sedang bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi kepada dia, menceritakan keberadaanku dan memuji dia, atau dia yang sedang berkata-kata kepada aku. Jadi banyak sekali cara Tuhan itu berbicara kepada kita dalam banyak hal. Jadi dari tadi ya, dari melihat itu bisa terbagi dari 3 dimensi. Mimpi ada gitu kan. Mimpi pun istilahnya kan itu kan vision kan dari mata melihat. Mimpi pun ada bisa mendengar gitu kan. Ada trance, ada penglihatan, ada segala macam cara. Nanti kita next ke depannya setelah kita bangun fondasi ini, kita akan pelajarin satu persatu. Tuhan itu berbicara dengan melalui apa aja dan bagaimana cara dia berbicara dan kita latihan. Nanti kita mulai latihan untuk istilahnya kita lihat, kita sama-sama dengar Tuhan berbicara apa gitu. Tapi itu next ke depan. Sekarang hari ini aku mau karena ini kita berupa kelas, aku mau kita menetapkan dulu dasar landasan fondasinya. Amsal 20 ayat 12, telinga yang mendengar dan mata yang melihat kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi segala macam indera kita, telinga atau mata, segala macam semuanya itu bisa dipakai untuk Tuhan berkata-kata atau berkomunikasi melalui kita. Ayub 33 ayat 14 seperti tadi yang udah aku jabarin di depan ya. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikan. Jadi Tuhan itu selalu berfirman. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas karena dia bilang gini, God does speak. Tuhan itu berbicara. Selalu berbicara. Dia pakainya does, present kan. Dia selalu berbicara. Dia nggak pernah berhenti berbicara. Tapi one way and the other way, 1 cara, 2 cara. Gitu kan. How
you perceive it. Jadi bagaimana cara kita menangkapnya. Itu yang penting adalah tugas kita, bagaimana caranya kita mempelajari Tuhan itu berbicaranya melalui apa dan bagaimana cara dia berbicara. Hari ini kita sama-sama akan meletakkan fondasinya dulu. Karena apa? Karena kalau kita nggak tahu bahwa kita ini, setiap dari kita diprogram untuk melihat, mendengar, dan merasakan, memahami informasi spiritual dan memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengenali suara Tuhan, kita akan pikir bahwa oh itu bukan kita punya gitu. Kita nggak bisa begitu gitu. Padahal Tuhan itu ciptain kita untuk bisa berkomunikasi, karena itu dia ciptain kita itu menurut gambar Allah. Dia ciptakan kita. Jadi sama gitu kan. Kalau misalnya kalau kita lihat kan intinya gitu kan, kalau kita berbicara sama kuda misalnya, atau sama anjing walaupun kita sayang gitu kan nggak bisa berkomunikasi ya, karena tidak setara gitu kan. Maka itu Tuhan menciptakan kita tuh segambar supaya kita bisa berkomunikasi dengan setara sama dia. Ini fondasi satu. Nah, lalu yang kita sering dengar gitu, bahwa dibilang ini, kamu punya karunia penglihatan ya? Kamu punya karunia mendengar ya? Jadi kemampuan untuk melihat, mendengar, dan merasa atau menangkap dianggapnya sebagai karunia. Jika kita menganggap itu sebagai karunia, karena itu kita akan pikir lagi, oh itu berarti untuk cuman hanya sebagian orang aja yang dapat karunia. Karena kan dibilang Roh Kudus membagikannya tergantung dari kemauannya Roh Kudus membagi-bagikan karunia itu kan. Jadi nggak semua orang dapat, hanya orang-orang tertentu aja, yang eksklusif aja. Padahal ternyata kalau kita lihat dan kita pelajari firman Tuhan, kalau kita bedah gitu firman Tuhan, kita tidak mendapati bahwa kemampuan untuk melihat, mendengar, merasa, menangkap itu adalah karunia. Tapi adalah merupakan panca indera. Kita lihat buktinya di mana. 1 Korintus 12 ayat 1, 7 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi ini karunia kan ya, pemberian Roh Kudus. Yaitu apa? Karunia berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini kalau kita bilang word of knowledge gitu ya. Word of wisdom yang tadi. Terus kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi iman itu ada iman biasa, ada karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini kita bilang kan the gift of healing. Terus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karunia membedakan roh. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Di bawah ini yang sering dipakai ya. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi, kebanyakan dari kita berpikir bahwa penglihatan dan pendengaran itu termasuk karunia. Dan itu tergantung Roh Kudus untuk melihatnya. Kalau kita lihat di 1 Korintus ini kan karunia dari Roh Kudus ya. Satu lagi karunia pemberian daripada Yesus. Di Alkitab cuma 2. Karunia daripada Roh sama karunia dari Yesus. Jadi kita bedah dua-duanya ya teman-teman. Kita lihat Efesus 4 ayat 7, 11 sampai 13. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Yesus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita lihat tadi, di 2 tadi ya, 1 kan karunia daripada Roh Kudus. 1 karunia dari Yesus. Kalau karunia dari Roh Kudus kita lihat kan 9 karunia. Di situ nggak ada kan karunia melihat, penglihatan.
Nggak ada kan karunia pendengaran. Kenapa? Karena bukan karunia. Satunya lagi, kita lihat karunia pemberian Yesus. Itu berupa orang, pribadi, jawatan. Yaitu apa? Nabi, rasul, gembala, guru, ya penginjil. Pemberiannya adalah apa? Ya orangnya itu. Hadiahnya adalah berupa apa? Ya orang itu. Jadi 5 jawatan ini adalah hadiah dari pemberian dari Yesus untuk tubuh Kristus. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus sampai mencapai kesempurnaan. Jadi selama tubuh Kristus belum mencapai kesempurnaan, 5-limanya ini masih harus ada. Karena Yesus itu, seluruh pekerjaan Yesus, seluruh kepribadian Yesus itu baru lengkap dilihat dari 5 ini. Kalau kita lihat Yesus tuh kan di sini Yesus kan dia ada sebagai guru ya. Dia ada sebagai rasul ya di situ. Dia ada sebagai nabi di situ. Dia ada sebagai guru, dia ada sebagai penginjil. Jadi 5-limanya ini komplit di dalam Yesus. Dan kita baru bisa menjadi sempurna jika 5-limanya ini istilahnya berfungsi memperlengkapi tubuh Kristus itu. Jadi kalau misalnya dibilangin, oh sekarang zaman sekarang ini udah kagak ada lagi yang namanya rasul, udah nggak ada yang lagi namanya nabi gitu. Kenapa? Kenapa bisa ambil kesimpulan begitu? Karena kalau kita tahu sekarang tubuh Kristus itu belum sempurna. Arti kalau belum sempurna, 5-limanya itu masih ada. 5-limanya itu harus bergerak untuk menyempurnakan tubuh Kristus. 5-limanya ini istilahnya memperlengkapi. Jadi apa? Yang bekerja siapa? Tubuh Kristus yang bekerja. Nanti ke depan kita akan bahas perbedaan antara istilahnya orang-orang profetik dengan nabi itu apa, rasul itu bekerjanya gimana, segala macam. Nanti kita pecah nanti di kedepannya. Hari ini kita cuma mau, karena waktunya cuma 45 menit, kita hari ini cuma mau meletakkan dasar aja. Yaitu apa? Dasar fondasi yang membuat kita sekarang mengerti bahwa setiap dari kita ini semua punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti handphone diciptakan sebagai alat komunikasi, dan kalau alat komunikasinya nggak jalan di handphone, artinya handphonenya error gitu kan. Sama, kita pun ini juga diciptakan untuk berkomunikasi. Jadi pasti sudah ada kemampuan yang ditanam dalam setiap dari kita untuk bisa berkomunikasi. Tinggal kita menyadarinya saja, belajar. Kayak contohnya misalnya, kan orang suka bilang gini, masa sih Bu? Gitu, kok saya nggak bisa gitu. Kenapa gitu? Kalau kita perhatiin bayi baru lahir ya, bayi pada saat baru lahir, sini ya ibu-ibu atau yang tante-tante yang punya ponakan dan segala macam gitu kan ya, atau bapak-bapak gitu kan, pasti menyadari pas waktu bayi pertama kali lahir, ada momen-momen awal bayi baru pertama lahir itu, dia matanya masih belum fokus. Panca inderanya masih belum fokus. Jadi pada saat kita ngeledekin blalalala gitu kan, atau kita begini-begini gitu, dia diem aja, ya kan? Ngeblank gitu kan? Nggak bisa terkoneksi sama kita gitu. Tapi nanti setelah berapa lama begitu kita ledekin blalalala, tiba-tiba dia ketawa. Udah bisa ketawa sekarang gitu kan ya. Terus mata dia mulai bisa ikutin kita kemana-mana gitu. Kenapa? Karena sudah mulai terlatih, terfokus. Nah, kalau kita tidak punya kesadaran bahwa kita ini bisa berkomunikasi, bahwa bisa komunikasi itu kepunyaan seluruh tubuh Kristus karena itu panca indera. Kalau kita lahir nih ya, kan kita punya mata, telinga, sense gitu kan. Itu kan normal ya. Dan kalau kita punya itu kan kita bahasa gini, oh memang aku punya dan semua orang punya, dan berarti semua bisa melihat, bisa mendengar dan segala macam gitu. Nah, kita bayangkan sekarang kita kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kita kan makhluk roh juga kan. Roh kita itu juga mempunyai panca indera. Sama, dia punya mata, telinga, punya sensing, punya hati juga yang bisa menangkap. Gitu. Cuman selama ini karena kita tidak tahu gitu, kita pikir cuma untuk itu sebagian orang tertentu saja, kita nggak fokus ke sana. Kita nggak coba untuk seperti bayi itu pertama kali kan, dia nggak fokus ke situ. Tapi begitu sekarang kita tahu, kita coba aktifkan gitu supaya kita, oh ternyata aku bisa melihat gitu, ternyata aku bisa mendengar, ternyata aku bisa loh merasa gitu. Tinggal dilatih saja. Nanti latihannya next ke depan. Nah,
Fondasi ketiga ya, kalau pertama tadi kan istilahnya kita itu diciptakan berdasarkan serupa dengan Allah supaya kita bisa berkomunikasi dengan Dia sejajar. Kedua itu kan penglihatan, pendengaran dan semuanya adalah panca indera, bukan karunia karena itu tidak eksklusif. Semua daripada kita tubuh Kristus bisa. Fondasi ketiga adalah setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk mengenali suaranya. Tugas kita untuk belajar mengenali suaranya. Kalau tadi kita tahu bahwa semua kita bisa, sekarang tugas kita adalah apa? Belajar mengenali. Seperti Ayub 33 ayat 14 ya. Tuhan berbicara melalui berbagai macam cara. Satu cara, dua cara. Tapi orang tidak memperhatikannya. Jadi tugas kita cuma memperhatikan. Belajar Tuhan itu bisa berbicara melalui lewat apa aja. Dan kita pelajari satu-satu. Oh Tuhan ternyata bicaranya begini ya. Tuhan lewat sini, lewat situ. Dan kita mulai aktifin. Seperti misalnya Nabi Samuel. Samuel itu lahir sebagai nabi loh. Ya kan? Dia lahir sebagai nabi. Tapi apakah dia langsung bisa berkomunikasi sama Tuhan, bisa bicara sama Tuhan, dengan suara Tuhan? Enggak. Waktu pertama kali Tuhan panggil dia aja, Samuel, dia pikir Imam Eli yang panggil. Dia lari ke Imam Eli gitu kan. Bapak panggil aku ya? Oh enggak, aku enggak panggil gitu kan. Terus dia balik lagi. Dipanggil lagi Samuel, dia lari lagi sampai 3 kali. Sampai perlu Imam Eli yang kasih tahu. Imam Eli bilang ini, oh nanti kalau kamu dengar lagi, istilahnya, itu artinya Tuhan yang bicara sama kamu tinggal jawabin aja nih, oh ini aku gitu. Tuhan berbicara melalui aku gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu dari situ kita belajar bahwa kita ini perlu belajar untuk mengenali suara Tuhan. Contoh lagi Nabi Yeremia. Yeremia itu juga nabi, lahir dari kandungan, dia nabi. Kalau teman-teman baca di Alkitab kan dibilang kan aku telah memilih engkau sejak dari masa kandungan, gitu kan ya. Jadi dia nabi dari lahir. Nabi dari lahir aja, Tuhan ajarin lagi dia untuk bisa berkomunikasi. Kalau teman-teman baca kitab Yeremia, kan Tuhan bilang sama dia gini, hai anak manusia, apa yang kamu lihat? Gitu kan. Terus lalu setelah itu, apa maksudnya ini? Jadi kita ini semua belajar dalam berkomunikasi. Kayak kita misalnya punya anak kecil gitu kan ya, istilahnya kan pertama kali ngomong nggak jelas, bla 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 bla, lama-lama dia berkata-kata gitu kan. Kita kan nggak mungkin pas pertama kali dia lagi belajar berkata-kata terus masih nggak jelas kayak bilang, udah kamu diam nggak usah ngomong, kamu memang nggak punya kemampuan untuk bicara, udah kamu nggak usah bicara lagi, kan nggak begitu. Tapi kita belajar terus, bicara terus kan, belajar kata-kata ini maksudnya apa gitu kan. Ini kalau ini artinya bagaimana, kalau mau minta ini ngomongnya bagaimana. Di dalam Tuhan pun kita belajar untuk mengerti bahasa-bahasa kita dengan dia. Maka itu kadang-kadang nanti akan terbentuk istilahnya bahasa kita, dialek kita pribadi dengan Tuhan. Yang dimana cuma kita dan dia yang mengerti sama-sama. Gitu. Kita lihat ya. Jadi tugas kita untuk kita melatih diri kita. Contohnya ayatnya di mana? Di Amsal 2 ayat 2, TPT. So train your heart to listen when I speak. Jadi kita harus train our heart. Jadi kita yang melatih hati kita untuk belajar mendengar pada saat dia berbicara. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan gini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau kita lihat ayat ini, dulu tuh aku stres loh, intinya gitu kan. Lagi domba-dombaku mendengarkan suaraku dan istilahnya mengenali gitu. Aku dulu gini, rasanya aku nggak tahu Tuhan ngomongnya apa gitu. Jangan-jangan bukan domba gitu kan ya. Malah istilahnya dulu suamiku pernah istilahnya share firman gitu kan. Dia bilang gini, Tuhan tuh selalu bicara yang begitu kan. Kalau kamu istilahnya nggak bisa dengar, nggak pernah dengar suara Tuhan ngomong, istilah jangan-jangan kamu bukan anaknya. Nah semua pada stres. Ya jangan-jangan bukan anak Tuhan gitu kan ya. Kok nggak pernah dengar Tuhan ngomong apa-apa gitu. Kenapa? Karena kita semua punya asumsi bahwa Tuhan akan berbicaranya begini. Inilah cara Tuhan bicara. Jadi kita punya pemikiran kita sendiri gitu kan. Kriteria kita, kategori kita. Kalau begini, ini arti Tuhan ngomong. Kalau yang kayak gitu tuh bukan Tuhan ngomong. Padahal Tuhan ngomong banyak sekali cara. Tugas kita adalah mempelajarinya saja. Bagaimana cara dia berbicara. Intinya begitu. Nah, di ayat itu dibilang domba-dombaku mendengar suaraku. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia nggak akan menuntut sesuatu yang dia tahu kita nggak bisa dan nggak punya kemampuan.
Jadi dengan ayat tadi aja istilahnya menjelaskan, membuktikan bahwa kita ini bisa mendengar suara dia. Karena dia bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Dia nggak mungkin istilahnya nggak kasih kita kemampuan untuk bisa mendengar suara dia, terus dia menuntut itu dari kita. Itu namanya nggak fair. Dan kita tahu Tuhan kita nggak begitu. Jadi itu menjelaskan satu lagi, bahwa apa? Bahwa sebenarnya setiap domba pasti bisa mendengar suara dia. Sampai di sini teman-teman kecepatankah? Nah, setelah kita semua mengerti sekarang bahwa ternyata kita bisa loh mendengar suara Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan tuh masih bicara sampai sekarang. Cuma tinggal kita cari tahu aja nanti bagaimana cara Tuhan berbicara. Dan kita latihan di situ. Intinya gitu kan. Kayak Musa. Musa tahu dari mana Tuhan waktu itu Tuhan berbicara. Musa tuh cuma ngelihat semak terbakar loh. Ya kan? Itu menarik mata dia. Semak yang terbakar itu. Tapi begitu dia ngelihat semak terbakar, langsung dia itu mengambil waktu menyerong untuk memeriksa. Aku dulu pikir istilah gini, oh semak terbakar itu istilahnya suatu fenomena yang luar biasa. Maka itu Musa itu sampai mencondongkan diri untuk memeriksa karena itu fenomena yang luar biasa. Ternyata setelah aku tinggal di Bethel sana, di Redding, California sana, itu kan daerahnya setengah gurun gitu ya. Itu ternyata yang namanya terbakar-terbakar itu hal biasa loh. Jadi kalau sepanjang jalan itu kan aku kan sekolah di 2 kota ya gitu ya. Jadi itu lewatin jalan tol, lewatin segala macam itu perjalanan pakai mobil selalu setiap kali 2,5 jam. Jadi kan mata selalu melihat kiri dan kanan. Itu sering sekali ketemu di panjang perjalanan itu tiba-tiba ada yang terbakar, semak terbakar di sini, entar rumput terbakar di situ. Kadang-kadang istilahnya kita sebagai warga yang baik kita teleponin 911 kasih tahu di lokasi sini itu ada yang terbakar gitu. Jadi kayak gitu. Nah, itu gampang sekali terbakar. Apalagi Musa kan juga di daerah gurun. Jadi melihat sesuatu yang terbakar itu biasa gitu, bukan fenomena yang luar biasa. Ya, tapi karena Musa udah belajar mengenali, jadi begitu ada semak terbakar itu dia menyempatkan diri, mencodongkan diri untuk menghampiri. Kalau kita baca ceritanya, itu Tuhan nggak bicara pas lagi semak terbakar gitu kan, kita mungkin imajinasi kita begitu semak terbakar langsung Tuhan panggil Musa, Musa gitu kan ya. Ternyata enggak. Pada saat Musa melihat semak terbakar dan dia menghampiri, terus firman Tuhan bilang pada saat Tuhan melihat bahwa Musa menghampiri, baru dia bicara. Jadi kita belajar untuk tahu istilahnya kan, semak terbakar apa dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Jangan, mungkin banyak sekali semak-semak terbakar yang kita lewati karena kita pikir biasa-biasa saja. Padahal Tuhan itu banyak bicara lewat situ gitu. Jadi banyak kali dalam kehidupan kita udah miss kanan dan miss kiri dan kita bilang, oh Tuhan nggak ngomong ya gitu. Kok Tuhan nggak cerita ya gitu. Aku belajar istilahnya setiap malam sebelum aku tidur. Karena firman Tuhan bilang begini kan, pada waktu malam rohmu mengajari aku. Ya begitu. Dan pada waktu malam tuh Tuhan mencari-cari kita kan istilahnya gitu kan. Ya dia kan mencari siapa yang mau dilimpahin kekuatan gitu kan, siapa yang dia mau ajarin. Jadi aku setiap kali sebelum tidur, aku ambil bantal, aku bilang gini, Tuhan ayo istilahnya aku mau tidur dan aku menyiapkan hatiku istilahnya untuk bercerita dengan Engkau Tuhan, mari istilahnya ajari aku pada waktu aku tidur. Jadi pada saat aku tidur istilahnya inti gitu kan, aku mengizinkan rohku ini tetap aktif berhubungan sama dia gitu. Dan banyak kali sekali dalam kehidupan aku, momen-momen saat dia bicara itu pada waktu malam. Kita beda kan pada waktu pagi tiba-tiba kita udah penuh semua dengan hikmat dia gitu kan, penuh dengan pengajarannya. Ada momen dalam kehidupan aku lalu pas lagi saat Tuhan, kan dulu kan aku sempat bilang gini, Tuhan istilahnya pelayanan itu perlu banyak duit loh intinya gitu kan. Dan aku nggak mau loh disuruh minta kanan kiri, aku bilang gitu. Kalau kau kasih aku istilahnya anak-anak ayam begini banyak inti kayak gitu dan suruh aku sampai kemana-mana inti gitu kan. Aku nggak mau loh istilahnya minta sana minta sini gitu. Engkau yang harus ajarin aku dan bagaimana caranya ini bisa penuh keuangannya gitu kan.
Nah, terus dia bilang begini istilahnya gitu kan, dia bilang burung-burung di udara aja istilahnya, dia kasih makan katanya gitu kan, segala macam kayak gitu-gitu. Dia bisa ajarin gitu kok istilahnya gitu, keuangan itu, cari uang itu di dalam Tuhan itu nggak susah katanya gitu. Nah, jadi pada waktu malam istilahnya, kadang-kadang tuh dia cerita sama aku gitu, dia bilang gini, "Oh, emas nih akan turun ya ke sekian, akan naik ke sekian," gitu kan, "beli saham ini ya, jual saham itu ya," itu pada waktu malam. Jadi pada waktu malam itu istilahnya, aku memposisikan diri aku untuk dengar-dengaran sama dia. Dan dia banyak cerita gitu, dengan segala macam. Kadang-kadang dengan mimpi melihat, kadang-kadang cuma dengar suara doang istilahnya, gitu kan. Kadang-kadang istilahnya gabung mimpi dan suara, kadang-kadang istilahnya dia bawa pergi kemana gitu, intinya gitu. Nah, jadi tugas kita ini adalah kita tahu bahwa ini loh Tuhan sediain. Ini kapasitasnya ada gitu. Jadi begitu kita tahu itu tersedia dan kapasitas ada, kita punya pengharapan di situ. Kalau kita nggak tahu itu tersedia, kalau kita nggak tahu bisa begitu, kan kita nggak punya pengharapan di sana gitu kan ya. Padahal mata uang dan kehendak Allah kan semua iman gitu. Jadi begitu saat kita tahu, oh ternyata tersedia begini, ternyata tersedia begitu gitu. Dan barulah kita mulai pertualangan gitu. Jadi aku banyak sekali bertualang sama dia tuh pada waktu-waktu malam gitu. Itu biasa tuh kalau malam-malam itu istilahnya tuh kadang-kadang dan kadang-kadang dia ngajarin firman Tuhan pun bukain suatu tuh pada waktu malam. Dicerita sini, dicerita situ gitu kan. Dibawa ke sini, bawa ke situ. Jadi pengalaman dengan Tuhan itu istilahnya terbuka begitu luas. Hanya kita yang membatasi. Cuman bisanya begini. Cuman bisanya begitu. Tapi kalau kita buka kotak di kepala kita bahwa istilahnya segala hal bisa gitu kan, intinya gitu kan. Nanti kita belajar bukan hanya dari yang cuma internal, eksternal, tapi kita belajar sampai yang mystical, yang pengalaman-pengalaman yang open vision bagaimana, trends itu bagaimana gitu. Kalau kita tahu bahwa itu tersedia buat kita akan masuk dalam pengalaman-pengalaman. Karena apa? Karena Tuhan lebih mau untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Karena Tuhan itu lebih mau, dia kan itu impian dia dari awal. Dan dia udah bayar mahal sekali untuk impiannya terjadi. Dan dia berusaha berulang-ulang mencari siapa yang mau dan siapa yang menyediakan dirinya untuk dilimpahi kekuatan. Karena bumi ini menanti-nantikan anak-anak Allah untuk menyatakan, untuk membebaskan para creation. Bagaimana bisa gitu, gitu kan. Kadang-kadang istilahnya mungkin Ibu Sulan juga pelayanannya sama gitu kan ya. Kadang kita kalau misalnya pergi kemana atau apa gitu. Istilahnya gitu kan. Misalnya konseling gitu kan. Orang konseling ngomong 45 menit sampai panjang dan lebar gitu. Dengerin sampai udah satu session sendiri gitu. Tapi begitu istilahnya kita pakai mata dia dan hati dia inti gitu kan. Begitu aku bilang, "Boleh ya Bu, saya doain aja dulu ya," gitu ya, setelah dia ngomong gitu. Begitu itu kita dengar dari Tuhan ternyata itu cuman butuh waktu 1 menit, 2 menit untuk sampai ke akar masalahnya. Yang tadi selama 45 menit itu dia nggak ngomongin sama sekali gitu. Dan pada saat Tuhan tunjukin permasalahannya, di situ ada solusinya. Jadi kalau kita bisa mendengar suara Tuhan dan segala macam, intinya itu memudahkan kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam pelayanan, tapi kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang sometimes kita berpikir istilahnya, oh itu dipakai untuk pelayanan saja gitu. Kita lupa, padahal itu kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya kadang-kadang aku sering kali gitu kayak kemarin kan lagi makan sama teman-teman gitu, makan di puncak gitu kan. Parkir mobil gitu. Begitu turun dari mobil langsung aku begitu lihat mobilnya aku sudah begini, "Coba dipinggirin jangan di situ. Mundur gitu." Dia bilang, "Kenapa?" Enggak tahu. Kadang-kadang sometimes aku tahu dengan pasti gitu karena dibuka dan dikasih lihat gitu kan. Kadang sometimes cuman yang tadi kan feeling doang, menangkap doang. Jadi kita jangan kasih kategori, oh kalau Tuhan ngomong harus yang jelas, ada penglihatan yang jelas, itu baru Tuhan ngomong. Atau kita dengar dengan jelas tuh baru Tuhan ngomong. Kadang-kadang secuman perasaan secelupik aja itu kita tanggapi gitu. Istilahnya gitu. Itu juga Tuhan bisa ngomong cuman begitu aja gitu. Kayak itu kan, aku cuma rasa gitu doang, oh kayak nggak enak nih gitu. Itu mobil mundurin. Terus saya bilang, "Nggak usah Ci, nanti aja ya. Nanti kalau kita udah masuk di dalam, nanti udah pesan makanan, baru nanti aku keluar." Beliau bilang, "Enggak, sekarang," gitu. Dan ternyata begitu mundurin, terus baru jalan nih, masuk ke restorannya, belum duduk, itu tiba-tiba ada motor itu nyelengseng, nabrak ke bagian situ. Jadi tadi kalau mobilnya nggak mundur, itu ditabrak penyok itu sama motor itu dan orangnya jatuh terguling-guling di posisi tadi mobil itu gitu. Jadi setelah kita belajar untuk tahu Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara,
Kadang-kadang dia bicara panjang, kadang-kadang dia bicara pendek, kadang-kadang dia cuma cukup toel aja, karena kita udah latihan, kita tahu, toel, oh itu maksudnya gini. Itu begitu. Kayaknya aku udah lari jauh. Nah, setelah kita tahu bahwa Tuhan berbicara, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, suara siapa yang berbicara kepada kita? Karena ada berbagai sumber suara yang datang dalam sekitar kita, yaitu dari roh kita, Roh Kudus, roh jahat, dan malaikat. Kita lihat dibuka ini ayat Alkitab ya. Kadang-kadang sometimes begitu kita belajar mendengar suara Tuhan, kita terjebak. Kita pikir semua yang kita dengar itu suara dari Tuhan. Maka itu kebanyakan sekali anak-anak Tuhan istilahnya banyak yang jadi kacau-kacau gitu kan. Karena apa? Karena mereka selalu menganggap apa yang mereka dengar itu dari Tuhan. Padahal setelah manusia roh kita dihidupkan kembali pada saat kita terima Yesus, pada saat kita lahir baru, manusia roh kita itu hidup. Jadi kita dengan punya panca indera itu, seperti kayak sekarang aja gini, kita punya panca indera, kita bisa melihat kanan dan kiri, kita bisa menangkap tiba-tiba kalau misalnya ada angin sepoi-sepoi, kita bisa ngerasain angin sepoi-sepoi gitu kan, kayak ada yang misalnya lagi goreng ikan, kita bisa kecium baunya gitu kan ya, karena punya panca indera kan. Sama, panca indera dalam alam roh pun sama. Karena kita punya panca indera, kita bisa ketangkap semua signal-signal dalam alam roh. Kita bisa dengar, kita bisa merasakan, dan segala macam. Tetapi kalau kita punya prinsip bahwa semua yang kita dengar, kita rasa, kita tangkap itu semua suara Tuhan, di situ akan mulai terjadi banyak kekacauan-kekacauan. Karena apa? Karena firman Tuhanmu mengatakan kan, di 1 Korintus 5 ayat 19-21, ujilah segala sesuatu. 1 Yohanes 4 ayat 1 pun mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, tapi kita lihat yang dipentingkan adalah di sini ya. Janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Jadi suara siapa yang kita dengar itu penting. Kalau zaman dahulu, bedanya apa ya? Zaman dulu itu manusia roh kita tuh kan zaman yang perjanjian lama itu kan pada mati ya. Jadi mereka nggak bisa dengar begitu gitu. Yang bisa dengar kan nabi. Tapi nabi pun juga waktu itu roh Tuhan, roh dia nggak hidup gitu. Dan roh Tuhan nggak tinggal di dalam mereka. Jadi cuma datang dan pergi, datang dan pergi. Jadi ada perbedaan antara bagaimana mengujinya perjanjian lama dengan perjanjian baru. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Kenapa harus diuji tadi ya? Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ini alasan kenapa kita harus uji. Kalau misalnya setan itu tiba-tiba nongol di depan kita gitu kan. Aku sering sekali orang bilang gini, ibu kan melihat ya gitu. Jadi kan ibu bisa lihat-lihat ya, enak banget ya gitu, bisa lihat-lihat. Justru aku bilang gini, kalau lihat-lihat itu istilahnya, kalau kita bisa lihat itu nggak serem. Kalau harus bilang gini, serem ya Bu? Enggak, itu malah nggak serem, karena langsung kelihatan. Yang serem itu adalah kita menghadapi tipuan-tipuannya. Kan dibilang kan, setan itu adalah bapak para pendusta gitu kan, tipu dayanya gitu kan. Yang serem tuh tipu dayanya gitu kan. Kayak pas saat suara itu menyamar sebagai pikiran kita gitu kan ya. Padahal tuh suara dari suara iblis gitu, suara setan gitu kan. Tapi seakan-akan dia pakai caranya seperti kita sendiri yang lagi berpikir, jangan seperti pikiran kita gitu kan. Atau dia bisa menyamar seperti suara Tuhan gitu kan, suara malaikat gitu. Nah itu dia yang kita harus belajar. Karena 2:11 ya, supaya iblis jangan memperoleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Roh kita adalah manusia roh. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh, gitu kan. Pada saat kita lahir baru, kita menjadi hidup. Ini roh kita ya. Jadi bedanya tadi ya, kita mempunyai roh manusia, dan roh manusia kita ini komplit punya panca indera. Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Jadi kita ada berapa tadi kan berbicara roh Tuhan, roh Kudus, roh jahat. Contohnya roh jahat berbicara, teman-teman bisa baca di Alkitab banyak ya, yang berbicara kepada Yesus di padang gurun juga ada begitu kan. Terus roh jahat yang berbicara melalui perempuan yang punya ilmu tenung, yang ngikutin Paulus terus, yang inilah hamba Tuhan, ikutilah dia, itu kan roh jahat juga berbicara melalui perempuan itu gitu kan. Malaikat pun juga bisa berbicara. Karena malaikat itu adalah roh yang melayani untuk kita gitu kan. Jadi dia pasti bisa datang sama kita
dan berbicara. Kita lihat di cerita-cerita Perjanjian Lama itu kunjungan malaikat itu biasa banget gitu. Dan mereka bisa berbicara. Nah, jadi pada saat zaman Perjanjian Lama, karena nabi itu rohnya mati ya. Jadi firman Tuhan tuh turun, terus dia naik. Jadi pada saat itu tuh pasti perkataannya itu tepat, kadang nggak ada suara-suara yang lain. Maka itu pas Perjanjian Lama itu kita nggak lihat suruh uji. Nggak ada ayat yang dibilang ujilah roh itu, istilah ujilah nubuatan, nggak ada. Malah Tuhan berani bilang begini, tanda nabi palsu itu adalah kalau perkataannya tidak terjadi. Itu Perjanjian Lama. Dan hukumannya kalau dia berani mengatakan sesuatu yang bukan dari Tuhan, yaitu yang tandanya tidak terjadi itu harus ditimpuki batu sampai mati. Bersyukurlah kita yang di Perjanjian Baru ya. Nabi Perjanjian Lama kalau sampai perkataannya nggak terjadi, itu ditimpukin batu sampai mati. Tapi kenapa standarnya tidak dipakai lagi di Perjanjian Baru? Kenapa nggak sekarang dibilang yang sama? Karena di Perjanjian Baru, sekarang ini manusia roh kita hidup. Karena manusia roh kita hidup, kita punya panca indera, kita ini bisa menangkap begitu banyak suara-suara. Sampai jadinya kita nggak dibilang lagi bahwa kalau perkataan kita nggak jadi, ditimpukin batu, mati, nggak begitu. Tapi malah dibilang, ujilah. Dibilang kan jangan anggap rendah nubuatan-nubuatan gitu kan. Tapi ujilah. Jadi tugas kita sekarang uji, suara siapa yang ngomong. Baik yang memberikan maupun yang menerima. Itu dua-duanya menguji. Nanti kita belajar di kelas selanjutnya bagaimana cara mengujinya. Kita akan bedel itu. Profetik itu terdiri dari apa aja. Bagaimana cara kita melihatnya, bagaimana cara menginterpretasikan, bagaimana mengaplikasikan, bagaimana menguji. Ini kita baru kelas letak dasar fondasi. Jadi dari situ kita lihat ya perbedaannya gitu. Jadi sekarang kita ini tugas kita adalah menguji setiap hari belajar gitu. Ini suara siapa ya gitu. Nanti cara mengujinya kita belajar kan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan, biblikal atau enggak, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan fondasi terakhir. Fondasi terakhir adalah tanggung jawab kita untuk belajar tidak hanya mengenali, tapi meresponi suaranya. Tadi yang contohnya Musa itu ya, yang bahwa dia begitu melihat semak terbakar, dia menyimpang dan memeriksa. Jadi dia meresponi, begitu dia berasa ada kayak sentuhan gitu kan, kayak ini jangan-jangan Tuhan bicara, dia meresponi. Kita lihat ayatnya di mana, Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan aku. Jadi kita ini aktif, yaitu di sini di belakang. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Aku mau meninjau menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Jadi kita ini dalam mendengarkan suara Tuhan, itu kita harus aktif. Kita pasang posisi kita dalam posisi mendengar. Selalu. Jadi nggak perlu lagi kita lagi duduk dia berdoa dulu baru kita dengar suara Tuhan. Kalau dulu kan kita diajarin begitu ya gitu loh. Kita duduk dulu bahas suara dulu dan segala macam gitu berapa lama, pas masuk hening baru kita dengar suara yang sepoi-sepoi itu gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu. Karena ternyata kita ini lama-lama belajar memposisikan diri kita untuk kapanpun kita siap sedia mendengar karena posisi kita udah di Habakuk itu. Bahwa kita selalu siap sedia. Aku dulu pertama kali dulu kan aku nggak punya mentor gitu ya. Pertama kali istilahnya tiba-tiba pas lagi aku baca Alkitab, itu kitab Yoel itu tiba-tiba muncul di mataku gitu. Lompat ayat itu, yang di Kisah Para Rasul tadi dan Yoel itu. Yang pada zaman akhir gitu kan, dia akan mencurahkan rohnya gitu. Begitu aku baca begitu, itu lompat. Nah itu juga salah satu Tuhan berbicara. Ayat menjadi hidup, tiba-tiba menarik mata kita gitu kan ya. Itu salah satu dia cara bicara. Nah begitu itu terjadi dalam kehidupan aku saat itu tuh sebenarnya nggak ngerti, tapi karena Roh Kudus tinggal dalam kita dan firman Tuhan berkata bahwa dia itu pengurapan dalam kita mengajari kita segala sesuatu dan pengajaran itu benar, kan begitu ya. Jadi walaupun nggak ada yang ngajarin, tapi karena Roh Kudus tinggal dalam kita, dia bisa ngajarin gitu. Jadi saat itu tiba-tiba aku langsung pegang ayatnya, terus langsung aku bilang gini, kalau begitu ini ayat untuk aku, karena aku tinggal di zaman-zaman akhir. Jadi Tuhan bilang terima kasih Tuhan ya, bahwa Engkau buka mataku, aku bisa melihat, aku bisa mendengar, aku bisa bernubuat, aku dapat mimpi, aku dapat segala macam gitu kan. Ini buat aku. Nah, tiba-tiba seminggu kemudian gitu. Itu
pas lagi biasa-biasa gitu. Tiba-tiba penglihatan pertama aku memang cukup serem gitu ya, tapi itu istilahnya membuat aku belajar habis itu memposisikan diri sama dia gitu. Aku ngelihat ada siluet itu, tahu kan kalau kadang siluet manusia tuh yang kecil gitu, kayak kalau toilet kan ada toilet laki, toilet perempuan gitu kan, ada siluetnya doang gitu kan. Nah, aku lihat begitu ada siluet kayak gitu. Itu warnanya hitam. Tiba-tiba tuh kayak jatuh, terus di bawah itu kayak ada mulut yang kebuka, terus telan itu. Begitu itu cuma semenit, nggak ada loh, cepat sekali gitu. Terus, ih apa itu? Gitu. Pertama kali cuma sekelebat gitu. Nah, ternyata abis kayak begitu, kira-kira seminggu kemudian, itu ipar aku, papanya yang belum terima Tuhan, jatuh terus meninggal. Pada saat dengar berita itu, langsung gambar tadi itu keluar lagi gitu. Terus aku nangis kan, aku bilang, Tuhan, aduh gitu istilahnya, aku nggak tahu kayak gitu istilahnya gitu kan. Tolongin aku supaya nggak kejadian kayak begini lagi. Ajarin aku Tuhan, supaya aku bisa tune in sama Tuhan gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa gitu istilahnya langsung bisa do something gitu. Karena kan dia mencari siapa yang mau dilempari kekuatan kan untuk berpartner sama dia. Kenapa? Karena bumi udah diserahin sama anak manusia loh. Jadi dia kalau mau mengerjakan sesuatu di bumi, seakan-akan Tuhan yang luar biasa itu dia perlu partner. Karena dia gentleman kan ya, gak main sedak-suduk gitu. Kunci bumi ini diserahin sama kita. Untuk kerjasama, untuk berpartner. Maka itu dia menjelajahi, dia cari siapa ini yang mau bisa dilempari kekuatan, siapa ini yang mau berdiri, siapa ini yang mau bekerja sama dia. Nah, jadi pas lagi saat itu aku langsung bilang, Tuhan, ampuni aku nggak ngerti gitu. Lain kali ajarin aku. Jadi sejak saat itu, aku belajar rohku itu istilahnya untuk selalu siap-siap gitu. Jadi kayaknya tuh posisinya selalu di on. Jadi aku suka dulu pertama kali kan baru belajarnya itu aku suka untuk membuat aku aware, sadar akan keberadaan posisi rohku, aku banyak dulu berbahasa roh gitu. Jadi kesadaran setiap hari itu kesadaran aku akan alam roh itu aku pancing dengan berdoa bahasa roh sering sekali gitu. Jadi sehari itu bisa berjam-jam terus gitu doa bahasa roh. Sampai suatu waktu itu pernah aku pergi ke mall gitu ya. Aku kenapa orang liatin aku semua pada aneh gitu mukanya. Ternyata tanpa sadar, ternyata begitu aku sadar, ternyata mulut aku komat kamit. Terus gak berhenti karena saking udah terbiasa gitu seharian. Jadi di luar pun gitu begitu tanpa sadar gitu. Nah, jadi begitu posisi kita tuh kalau malam aku tidur juga gitu. Begitu tidur aku bilang, Tuhan, aku tidur tapi rohku berjaga-jaga. Aku tidur tapi saat ini istilahnya saatnya kita untuk bertualang bersama karena firman-Mu mengatakan pada waktu malam Engkau mengajari aku. Jadi posisi terus kita buat di posisi kita aware, sadar di Habakuk itu. Jadi lama-lama akhirnya aku nggak perlu berdoa lagi, nggak perlu masuk kamar untuk berdoa bahasa roh, nggak setiap lagi jalan begini tiba-tiba apapun juga yang istilahnya Tuhan mau berpartner dengan aku itu bisa dilemparin dalam sekejap gitu. Bisa tiba-tiba dengan cuma secuplik gambar doang misalnya, tiba-tiba bisa langit kebuka gitu kelihatan gitu. Kadang-kadang bisa juga langsung ada video atau kadang-kadang cuma denger, kadang-kadang ngerasa. Jadi itu dilatih terus gitu panca inderanya gitu. Dan langsung tuning dan nggak perlu waktu lama untuk batalin atau sepakatin untuk jadi. Berapa kali istilahnya, banyak sekali istilahnya kejadian-kejadian yang kecelakaan atau segala macam musibah dan segala macam itu bisa dibatalin karena kan memang luar biasanya adalah begitu kan, kita dikasih kuasa untuk bisa batalin gitu kan. Berapa kali istilahnya gitu kan, mau ada kecelakaan gitu kan, tiba-tiba pas lagi aku jalan aku lihat mobil buang kelempar luar dari jalan tol gitu. Itu lagi diem-diem gitu, tiba-tiba aku lihat mobil terus lari gitu. Nah, langsung nggak perlu lama karena kita posisi di sana dan udah latihan terus-menerus. Karena kan itu tugas kita melatih ya, sampai jadi tajam. Tugas kita untuk berdiri terus di situ. Aku tinggal langsung bilang, malaikat, tangkap mobil itu balikin. Tiba-tiba langsung kelihatan mobil itu dia jalan. Nah, habis itu kalau kemudian dapat berita, oh ternyata ipar aku itu yang satu lagi itu tabrakan, gitu dan hampir meninggal gitu. Tapi ternyata istilahnya terus tiba-tiba mobilnya oke lagi gitu. Ponakan aku hilang di laut gitu kan, diterpa badai gitu kan, diterpa ombak sampai pecah semua bannya gitu. Semuanya kaget karena hilang di laut nggak bisa ketemu anak kecil gitu kan. Semua udah panik cari tengah laut nggak ada. Tiba-tiba nggak taunya begitu mereka udah frustasi balik ke pantai, dia nggak tahu di pinggir pantai udah lagi bengong gitu duduk di pasir itu. Jadi suatu hal yang luar biasa pada saat kita mengizinkan diri kita melatih panca indera kita saja, jadi kita berperan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai di sini teman-teman. Ada yang menambahi, menyanggah, bertanya. Hari ini jadi kita letakin fondasinya ya, bahwa apa? Satu,
bahwa kita diciptain setara dengan Tuhan. Artinya Tuhan ciptain kita untuk berkomunikasi, untuk suatu hubungan yang setara. Kedua, panca indera rohani kita itu bisa berjalan dengan maksimal. Penglihatan, pendengaran, dan semuanya bukan karunia, tapi itu panca indera. Karenanya semua tubuh Kristus punya, tinggal dilatih. Bagaimana caranya, bagaimana mendengar suara Tuhan, dan segala macam latihan semuanya gitu kan. Selanjutnya adalah begitu kita bisa mulai menangkap suara Tuhan dan latihan itu, kita memberikan respon. Tugas kita untuk menangkap dan memberikan respon. Jadi kayak tadi kesimpulannya. Ada yang bertanya, Kak? Iya, wow, luar biasa. Terima kasih Bu Berliana. Sangat exciting saya dengarnya. Boleh kasih Tuhan yang mau bertanya? Karena saya juga mau bertanya soalnya. Ada? Kalau ada dibuka mute-nya ya. Oke, saya dulu ya. Saya mau bertanya, boleh ya Ibu? Saya tadi sangat menarik banget bahwa siapa yang dapat karunia itu masalah penglihatan itu bukan orang yang spesial yang wah yang harus doa puas, yang harus ke itu memang benar ya Bu. Memang harus dikombin dengan itu ya. Tuhan juga maunya seperti itu. Tapi tetap ketika kita mau meresponi mau benar-benar minta itu pasti kalau kita belajar dia diasah pasti kita mendapatkan dia gitu ya. Jadi yang saya tanya itu ini, apa saya itu suka kayak mimpi gitu ya Bu ya, suka mimpi terus ketika saya mimpi itu tuh ada aja yang kejadian entah mungkin lewat tiba-tiba ketemu orang itu, mimpi malam itu mimpi apalah mungkin orang itu seperti itu atau mimpi dengan yang pernah waktu belum lama itu kayak saya mimpi udara yang sangat bagus gitu. Terus tiba-tiba saya pas saya keluar rumah ternyata dipertemukan Tuhan pertunjukan yang benar-benar bagus seperti di mimpi saya kayak gitu. Terus dengan banyak sih gitu. Ada kadang-kadang lewat nonton di TV atau di kemarin belum lama kayak aku lihat ular gede banget itu di mimpi serem gitu. Terus saya lihat itu pas saya nonton itu kemarin mirip banget. Ular itu kok tergulung-gulung terus seperti di mimpi saya itu di film itu, di bioskop itu belum lama ini dan saya nggak ngerti apa maksudnya gitu dan ada kala saya mimpi yang benar-benar yang bikin gemes tuh seperti ini. Kayaknya Tuhan tuh sebenarnya ada mau bicara apa gitu lewat mimpi itu, tapi saya tuh nggak bisa nginget. Tapi benar-benar gemes saya sampai kayak, aduh apa sih? Kayak sampai nginget-inget gimana sih Tuhan gitu. Maksudnya tuh gimana ya semalam tuh mimpi apa ya? Tapi benar-benar kayak harus mengingat gitu. Jadi kayak saya tuh sendiri kayak gedek banget itu. Padahal kayak semalam tuh mimpi itu Tuhan mau sampaikan sesuatu, tapi saya sama sekali nggak bisa nginget itu gimana Ibu ya? Maksudnya tuh kayak itu pekerjaan memang dari Tuhan atau kayak dari iblis ya atau gimana sih maksudnya ya? Karena sebenarnya Michelle setiap kali itu pasti memang kita akan belajar kan di situ kan. Kayak tadi aja kan kita bahas bahwa Yeremia aja walaupun dia nabi, tapi kan Tuhan ajarin. Pertanyaannya dua, hai anak manusia apa yang kau lihat? Kedua, apa artinya? Jadi setiap kali kita mendapat sesuatu, kita melihat sesuatu, menerima sesuatu, menangkap sesuatu, habis itu kita harus tanya, Tuhan ini maksudnya apa ya? Gitu. Ini artinya apa? Jadi tugas kita pun juga untuk mencari tahu kan, meresponi. Jadi kita tanya, wah tadi aku lihat gini, ini apa gitu. Dan kadang-kadang tanpa sadar dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Tuhan kan ngomong sama kita kan, ini kan komunikasi kan. Jadi kadang-kadang kita tuh sudah punya bahasa sendiri sama dia. Jadi kadang-kadang kayak tadi kamu bilang kalau lihat ular dan segala macam atau apa. Kadang-kadang kita udah punya simbol-simbol bahasa kita berdua yang kita ngerti sama dia. Yang belum tentu rata dipakai semua orang sama. Contohnya misalnya, Tuhan ngomong sama aku tentang roh najis, dia kan pasti pakai kodok. Jadi kalau misalnya aku lihat nih, aku lagi pergi nih misalnya kemana gitu, kayak satu gereja gitu kan, aku lagi duduk gitu, pendeta lagi ngomong gitu di depan, khotbah dia berapi-api gitu, tiba-tiba aku ngeliat kodok lompat-lompat semua dari mulut dia, gitu kan. Ini ada roh najisnya, gitu intinya. Buat aku, intinya gitu. Jadi aku tahu ini dia. Nah, terus begitu aku tahu ini ada roh najisnya, nanti pertanyaan selanjutnya adalah gini, ini dia ini pelakunya ataukah dia diganggu? Karena cara kita untuk menanganinya, untuk berdoa untuk dia akan berbeda. Antara dia udah pelakunya atau dia sendiri korban yang lagi digangguin gitu. Nah,
Tapi kalau kita lihat istilahnya kodok, mungkin untuk orang-orang Chinese lihat kodok, rezeki, gitu kan? Lihat kodok ada duitnya gitu kan? Nah, jadi itu Tuhan pasti pakai bahasa tersendiri, dialek yang kita udah kenal, dipakai sehari-hari gitu, intinya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu gitu, ular, misalnya piton, maksudnya apa gitu? Kalau aku, ada zamannya dalam kehidupan aku itu istilahnya aku berkali-kali aku lihat ada ular piton datang masuk, dan dulu pernah pas lagi anakku masih kecil gitu kan, tiba-tiba lagi aku diam gitu, tiba aku melihat di alam roh ada orang yang lepasin ular piton besar sekali, lemparin masuk dalam pekarangan rumahku gitu kan. Nah, suka dibilangin. Nah, buat aku ular piton itu adalah sesuatu istilahnya yang deceitful gitu, sesuatu yang istilahnya menipu. Karena apa? Karena ular piton itu kan suka, kalau di hutan itu dia suka tiba-tiba dia berubah jadi katanya kayak batang kayu gitu kan, istilah orang, atau dudukin dan segala macam. Jadi itu roh yang menipu gitu. Terus juga dia akan melilit gitu kan. Jadi dia bisa menipu gitu kan, sampai mangsanya itu sampai dililit, sampai kehidupannya itu sampai di squeeze out gitu. Jadi buat aku ular piton kayak begitu intinya gitu kan. Tipu muslihat dan segala macam, dan mungkin untuk orang lain beda lagi dan sebagainya. Jadi tugas kita begitu lihat kayak gitu, tanya Tuhan ini maksudnya apa gitu. Kayak waktu itu pernah kan istilahnya intinya gitu. Aku lagi duduk gitu kan istilahnya, aku memang lagi bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa sih aku ini gitu? Kenapa kok aku belakangan ini rasanya kok kayaknya hatiku nggak enak banget gitu. Terus kok rasanya semuanya suram, kok semuanya katanya rada gelap gitu. Ini kenapa ya gitu? Aku bingung sendiri sama aku kenapa begitu. Kemudian Tuhan kasih tahu aku dong kenapa aku ini gitu. Nah, terus tiba-tiba, kan aku suka panggil suster ya ke rumah untuk infus gitu ya. Nah, begitu saat di infus gitu sama suster gitu istilahnya, dia kan bilang gini, "Bu, kita tensi dulu ya," gitu. Bilang, "Iya, iya boleh tensi dulu." Nah, pada saat dia tensi aku gitu, kan pakai alat yang ces gitu ya. Tiba-tiba mata aku ini diarahin sama tulisan di situ, dibilang apa? Sudah dikalibrasi. Tulisan doang loh. Terus tapi ntar mataku lihat lagi ke situ, mataku kayak ini menarik banget buat aku, tapi aku nggak tahu kenapa gitu kan. Sampai pas lagi duduk lagi di infus pun mataku lihat situ lagi terus gitu, kayak mata ini ditarik lihat situ ulang. Nah, karena aku udah belajar bahwa kalau Tuhan menarik panca indera kita atau dia berikan kita mimpi atau penglihatan dan segala macam, tugas kita adalah bertanya apa maksudnya. Ya begitu kan. Jadi aku tanya, Tuhan kenapa mataku tertarik sama itu ya? Kenapa indraku tertarik sama itu banget? Maksudnya apa? Nah, pada saat itu istilahnya dia diam gitu. Tapi besokannya tiba-tiba pas aku lagi nyanyi gitu sendiri nyembah, terus tiba-tiba dia bilang begini. Dia bilang katanya, "Kapan terakhir matamu dikalibrasi?" Nah, loh kalau udah dengar kayak gitu kan langsung aku garuk-garuk kepala, ini udah ngomongan serius gitu kan. "Kapan terakhir matamu dikalibrasi?" "Hah?" Gitu, "Maksudnya apa?" Gitu. Aku bilang, dia kan bilang gini, "Kamu pas lagi sebelum pulang ke Indonesia, aku kan udah bilang, matamu itu lihat mataku, jangan beralih ngelihat sekeliling," katanya gitu kan. "Sampai matamu itu berapi-api seperti mataku." Terus kan dia kan bilang kan bahwa akan terjadi istilahnya di tahun-tahun setelah 2020 akan terjadi begini. Tapi di alam roh terbalikannya. Jadi dia bilang gini, jangan lihat badai ya, jangan lihat itu yang kenyataan yang di alam duniawinya ini, tapi selalu matanya ngelihat dari posisi dia. Aku matanya udah beralih gitu. Jadi maka itu ternyata aku jadi despair. Ternyata aku dengar dia bilang gini, despair. Oh despair, aku tuh putus asa ternyata. Jadi dengan kita dibawa kayak gitu, kita mulai belajar tanya, Tuhan maksudnya ini apa? Ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau kayak kamu gitu mimpi gitu, istilah gitu, aku percaya bahwa istilahnya itu kan kamu ada jalan kan karunia mimpinya gitu kan ya. Jadi tanya Tuhan ini maksudnya apa? Nah tadi kan mata, telinga dan segala macam itu panca indera. Tapi dalam berjalannya panca indera ini karunia itu akan domplengin panca indera kita. Jadi yang tadi namanya karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia membedakan roh dan segala macam, ini akan masuk lewat jalannya lewat panca indera kita. Jadi sekarang kita dapat mimpi, tapi mimpinya bukan mimpi yang biasa, tapi udah mimpi-mimpi yang profetik misalnya gitu kan. Mimpi yang masa depan, mimpi misalnya mengenai masa lalu dan segala macam. Mungkin kita ngelihatnya sekarang bukan cuma mata melihat biasa gitu kan, tapi udah melihatnya mata jauh ke depan untuk melihat masa-masa depan dan segala macam. Itu kan berarti kan udah karunia untuk bernubuatnya udah jalan kayak gitu kan. Atau tiba-tiba mata kita ngelihatnya hal yang di belakang dan segala macam. Jadi panca indera kita ini nanti begitu berfungsi dan berjalan, nanti bekerja sama dengan karunia. Tugas kita itu, balik lagi, tanya, apa nih maksudnya? Jadi Michelle tanya, Tuhan ini maksudnya apa ya? Gitu. Kenapa aku begini? Dan aku percaya satu hal, dia itu lebih mau untuk berkomunikasi dan lebih mau menjelaskan daripada kamu sendiri pribadi. Kuncinya di situ aja.
Kita kebanyakan anak-anak Tuhan pikir gini, kita yang lebih mau, kita yang lebih peduli, kita yang lebih kita lupa padahal sebenarnya dia yang memulai segala sesuatu. Dia yang lebih mau. Jadi kita ini cuma istilahnya, Tuhan aku tahu ya kamu yang lebih mau. Karena itu sekarang aku menyediakan diriku gitu. Silakan Tuhan istilahnya bekerja bersama-sama dengan aku. Dan punya pengharapan dan iman tahu bahwa istilahnya dia yang memulai, dia yang punya impian. Dia ini yang pasti akan kayak aku kan gitu kan. Dulu kan nggak ada yang ngajarin sama sekali. Aku nggak tahu seperti itu, tapi dia terus tuntun terus gitu. Dan jatuh bangun nggak IES gitu. Karena kan perjalanan Michelle. Jadi kadang-kadang ternyata salah kayak itu kan, sempat meninggal gitu kan. Ternyata salah begitu ya. Atau kadang-kadang begitu aku nangkep sesuatu gitu kan, begitu nangkep aku pikirnya aku menginterpretasikannya, aku pikirnya istilahnya kejadiannya akan begini, ternyata enggak gitu kan. Itu kan perjalanan, it's okay karena perjalanan bersama. Yesus aja lalu pas lagi sama murid-muridnya di kapal, Yesus bilang gini kan, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Dia bilang gitu kan. Itu ngomong langsung sama muridnya loh. Tapi muridnya langsung bilang gini, dia tuh lagi ngomongin kita gara-gara kita nggak bawa roti. Karena saat itu dia berkali lupa bawa roti kan. Dia lagi ngomongin kita karena kita nggak bawa roti gitu kan. Istilahnya sampai Yesus bilang gini, masa kamu lupa ya? Dulu itu istilahnya 5 roti 2 ikan jadi sisa berapa bakul, segala macam bla bla bla. Ini bukan lagi ngomongin soal roti gitu. Tapi ngomongin tentang pengajaran, hati-hati dengan pengajaran orang Farisi. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar, kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan, intinya gitu kan, kita dengar, kita tangkap, atau kita terima, kita lihat, dan mimpi, whatever itu caranya, terus lalu kita interpretasikannya, kita masukin ke situasi keadaan kita yang saat ini. Kayak murid-murid itu kan, saat itu mereka lagi situasinya nggak punya roti, mereka lupa. Jadi ngomongan Yesus gitu, ditangkapnya dimasukin ke situasi kehidupan mereka saat itu. Jadi salah interpretasi. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa gitu. Berjalan aja nanti tanya lagi Tuhan, ternyata aku salah ya. Karena yang penting ini perjalanan. Seperti kita sama anak kita gitu kan. Anak kita waktu kecil belajar ngomong, itu kan belajar mengerti dan segala macam. Kita kan sebagai orang tua kan bilang gini, lu udah tolol, nggak usah ngomong aja lah gitu gitu kan. Nggak ngerti ngomong sama lu capek banget. Kan enggak kan? Kita nikmatin ngomongnya karena proses itunya yang menyenangkan. Dia carinya impian dia begitu. Jadi aku encourage Michelle istilahnya jalanin aja terus begitu. Setiap kali ditanya, Tuhan itu maksudnya apa? Kalau perlu ambil waktu. Dengan doakan, cari tahu. Tadi aku mimpi begitu ya gitu. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Kalau dulu pertama-tama kali aku belajar, kalau misalnya aku dapat mimpi apa atau segala macam gitu, aku nggak ngerti gitu intinya gitu kan. Nanti habis gitu siang-siangnya itu kan malam mimpi tuh ya. Istilahnya siang-siangnya pagi-paginya aku masih lagi berdoa, aku doain itu. Berbahasa roh aja. Aku berbahasa roh tapi pikirannya tujuin ke mimpi itu sembari nanya terus gitu ini maksudnya apa, tapi suruh bahasa roh. Tiba-tiba nanti dikasih hikmat gitu, tentang begini, maksudnya begini. Atau dia akan ingatkan tentang begini atau begitu gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Wak, ilmu yang sangat mahal ini. Nanti masih penasaran sampai waktu yang membatasi ya. Oke, Bu Susan mau ada itu pertanyaan atau mau menanggapi? Iya, terima kasih. Beliana, sungguh luar biasa. Tadi dikatakan mengenai penglihatan ya. Jadi kita memang harus uji setiap penglihatan itu. Apakah berasal dari Tuhan atau berasal dari kuasa kegelapan. Karena sekarang banyak sekali ya. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita bisa terjerat. Bahkan kita bisa ditipu oleh iblis. Itu tergantung. Jadi seperti pertanyaan Michelle itu satu hal. Ketiga, kalau mimpi-mimpi buruk ya, setiap kali mimpi buruk lah, itu kita harus tahu. Kenapa kok mimpi buruk? Mungkin waktu itu kita bersama dengan teman-teman berbicara. Kalau kita berbicara kotor pun ya, itu bisa loh mimpi buruk. Jadi kita tiap malam itu seperti Beliana ngomong, doa sama Tuhan, minta dibersihkan. Mau tidur tuh minta dibersihkan. Karena kita nggak tahu, terkadang kita misalnya aja ngomong kita ke kuburan, ya loh. Kita nggak tahu. Kita nggak melihat. Ini kan orang sih biasa melihat itu kan tahu, oh ini ada roh jahat ngikuti dia. Tapi kalau bagi kita, cuma perasaan satu aja, gampang Michelle. Kita nggak usah lihat itu penglihatan, nggak perlu. Hati kita, kalau nggak damai itu berarti ada sesuatu. Yes. Kita tengking. Salah satu tandanya, cara pengujinya itu juga gitu. Atmosfernya rasanya apa? Iya. Pas lagi saat ngalamin mimpi itu, walaupun mimpi kadang-kadang menyeramkan, tapi istilahnya atmosfer kita bisa tahu ini dari Tuhan apa nggak dari Tuhan. Bisa berasa.
ini mencekam gitu ya dan segala macam. Kalau misalnya mencekam dan segala macam tuh pasti ada kuasa gelapnya di situ atau misalnya ada evil spirit-nya atau segala macam. Jadi atmosfernya kita pelajarin juga gitu. Saat itu rasanya Iya, damai sejahtera Pak seperti Bu Susan ngomong. Atau betul. atmosfer yang mencekam dan Dan segala lagi macam cara membedakan perlu itu. perlu saya tekankan, nggak usah minta sama Tuhan penglihatan, nggak usah. Karena apa? Bukan bidang kita. Bidang kita cuma satu tok, berdoa. Tapi kalau dapat mimpi seperti Michelle ngomong, diuji. Kalau buruk ya sudah, kita doa sendiri, kita minta Tuhan lepaskan. Tuhan yang lepaskan. Nggak usah tanya, ini kenapa ya mimpi? Banyak. Kalau seperti itu nanti dia primbon, ya ngerti? Mimpi digigit ular. Udah nggak usah bingung. Oh itu mau menikah lagi. Nah seperti primbon nantinya. Penglihatan seperti itu. Tapi ketika kita berjalan sama Tuhan, kita karunia apa? Kasih Tuhan apa? Nanti terasa dengan sendirinya. Itu penglihatan nggak bisa dicuri. Jadi kalau kita ngelihat seseorang, terasa itu hati itu. Wah, tiba-tiba seret kelihatan. Itu kelihatan dengan sendirinya itu. Kalau kita mendekat sama Tuhan ya, apalagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Yakin bahwa dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Bukan roh jahat, tapi Roh Kudus. Kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau yang masuk dalam tubuh kita ini baik, jadinya luar biasa. Tapi kalau dalam diri kita ini sudah ada kebusukan, dicampur, ya terus cara kita bergaul dengan orang-orang yang nggak sepaham. Kita misalnya kumpul-kumpulan di orang-orang, nggak usah jauh-jauh cerita aja, ngerasani orang gosip. Itu tiba-tiba kita bisa mimpi orang itu. Tetapi pada waktu lama misalnya nggak pernah kedengaran orang itu, nggak pernah tahu, tiba-tiba mimpi. Mungkin Tuhan ngasih petunjuk, oh kamu kangen, gitu loh. Ya, jadi semuanya itu perlu diuji. Yang penting dalam hal ini seperti disampaikan oleh Beriana, kita belajar dalam taraf dasar. Semuanya itu perlu dilatih. Latihnya cara gimana? Seperti itu tadi katakan oleh Beriana. Di nama Tuhan ya, nanti minggu Kamis depan juga masih ada Beriana ya. Judulnya apa itu? Iya. Kamis depan. Sebenarnya poin mimpi itu ada poin tersendiri itu pengajaran itu sendiri karena mimpi itu ada macam-macam, ada mimpi dari jiwa kita kayak tadi kan misalnya ketemu orang, misalnya jiwa kita lagi resah sebelum tidur, kita misalnya lagi emosi lagi itu bisa ke bawah. Bisa juga mimpi dari tubuh kita gitu kan, istilahnya kalau tubuh lagi sakit dan segala macam. Mimpi bisa juga dari roh kita, mimpi bisa juga dari roh Tuhan, bisa mimpi juga dari roh jahat. Jadi balik lagi, segala sesuatu diuji dan kita minta sama Dia karunia membedakan roh itu untuk bisa mengujinya gitu intinya gitu. Jadi itu masih masuk di sebenarnya profetik itu luas sekali gitu intinya kan, kalau mau dibahas intinya kan, kalau mau memang dituju satu gitu. Cuman yang sekarang kita mulai dari kita landasan paling dasar dulu aja. Nanti baru dibangun di atas itu gitu. Boleh. Terima kasih Beriana. Silakan Michelle. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Bu Beliana, dan Kamis depan masih ada ya dengan tema Judging Prophetic Words. Wah, luar biasa ini dengan tentang Judging the Prophetic Words. Jadi bagaimana mengujinya? Bagaimana menguji penglihatan ke, pendengaran ke, mimpi ke, misalnya kata-kata nubuatan, kata-kata yang kita tangkap sendiri atau orang lain berikan sama kita, bagaimana cara kita mengujinya? Kita tahu ini dari Tuhan diberikan, terus ini istilahnya waktunya kapan, apakah sudah berlalu, apakah masih berlaku, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jangan sampai ketinggalan untuk Kamis depan. Kita sekarang mau foto bersama, foto keluarga. Kita open cam. Ya. Ayo, waduh, yang ganteng ya Pak Andika. Oh, angelnya tuh. Ada Sister Hedi. Agak kesinan Sister Hedi, biar kelihatan. Nah, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you, terima kasih. Oke, saat ini kita akan doa berkat, doa persembahan yang akan dipimpin oleh Sister Destil Heidi. Nah, boleh digeser ya ini yang bisa baca nih di scroll samping. Oke, dipersilahkan Sister Heidi untuk doa persembahan. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dalam hidup kami.
Bapa, kami telah mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh hamba-Mu. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu melayani-Mu ya Tuhan, dan dimanapun dia berada ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati semua yang mereka lakukan. Berkati juga bagi yang tidak dapat menghadiri malam hari ini ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan kepada yang dalam kelemahan. Dan kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Sebentar lagi kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. 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 Terima kasih Sister Hedi. Nah, kasih Tuhan yang rindu mau memberkati untuk pelayanan Tuhan, itu boleh ya di transfer Bank BCA 8700314406 atas nama Bu Alicia. Nah, di sini ya. Boleh di capture, kalau mau disimpan boleh di screenshot. Kalau nggak bisa juga boleh dicatat untuk yang rindu memberkati pelayanan ini. Oke, selanjutnya kita akan, itu Ibu Susan tadi udah ya untuk menanggapinya? Udah. Udah ya, oke. Udah. Kalau udah kita akan menyudahinya dengan doa penutup dan, nanti malam ada juga, bukan nanti malam ya, kasih Tuhan, setiap malam. Nah, sini siapa nih yang setia untuk Midnight Worship? Nah, nih Bu Inti nih, luar biasa. Sister Hedi, Pak Andika, Ibu Yuli, juga Bu Irma. Wow, luar biasa. Jam 12 malam, Teng, sampai jam 1. Terima kasih Pak Andika. Nanti jangan lupa masuk ya, kita ada perjamuan kudus malam ini, karena besok kita... Ntar malam Pak Andika memang ini. Oh iya Pak Andika, nanti saya datang nomor pertama. Yeay. Semangat, nanti disupport oleh malaikat. Amin. Luar biasa. Jam 12, Bro Alfian datang ya? Jam 12, bukan datang lewat Zoom. Ikut, benar. Ya. Biar musik Alfian jam 12 jam 1. Wow, keren, dahsyat. Amin. Coba Alfian. Pasti langsung melek semua nih dengan suaranya yang menggelegar. Terima kasih juga untuk pelayanan malam ini, Pak Alvin dan juga Ibu Berlina tentunya tidak sabar untuk Kamis depan lagi. Wah, luar biasa ya. Kita udah selesai acara malam ini. Terima kasih yang semua yang udah hadir, berapa ribu orang ini nggak bisa saya sebut ya, tapi Tuhan yang melihatnya. Amin. Kita akan menutup ibadah malam ini dengan doa berkat dan doa penutup oleh Ibu Berliana. Dipersilahkan Ibu. Ya, Bapak terima kasih untuk kebersamaan Tuhan, kami bisa belajar bersama dan bertumbuh bersama di dalam Engkau. Bapak, aku berkati Tuhan, teman-teman yang belajar bersama Tuhan, dengan mata yang melihat dan telinga yang mendengar, dan seluruh aktivasi daripada panca indera rohaninya Tuhan. Bapak, aku berdoa, aku minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas setiap daripada kami. Engkau Allah yang menuntun tangan kami, membawa keberhasilan demi keberhasilan. Bapak, aku berdoa mulai saat ini, biar kami mulai perjalanan bersama dengan Engkau, menikmati kebersamaan dengan Engkau dan mengalami intimasi dengan Engkau. Terima kasih Bapak, hai dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya sekali lagi katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
aku sehingga dan Tuhan mendengarkan semua seru doaku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.